Hai, welcome to my channel. Jadi, hari ini aku bikin Q&A. Q&A ini bakalan kayak bertema gitu. Hari ini aku bikin cleanser, kemudian besok aku bikin toner, kemudian besok aku bikin moisturizer dan segala macam. Nah, sebenarnya dulu sih aku sudah pernah bikin video tentang tema-tema seperti ini. Cuman kayak searah aja gitu. Jadi aku bikin videonya, teorinya yang ku tahu seperti apa, aku share gitu aja. Jadi aku nggak ngerti sebenarnya yang sering ditanyain itu apa, karena setelah 1 tahun ini akhirnya ada beberapa hal yang menurut aku tuh penting sekali tapi nggak pernah ditanyain. Tapi ada hal-hal yang menurut aku tuh nggak penting malah sering ditanyain gitu loh. Makanya aku butuh video Q&A seperti ini, pertema seperti ini untuk bisa ngerti sebenarnya yang sering ditanyain itu apa, kon iku butuh opong loh. Jadi mulai aja hari ini aku bikin Q&A-nya itu tentang cleanser. Nah, kalau misalkan kamu mau ikutan seperti ini tuh mesti aku bikinnya di Instagram. Jadi kalau misalkan kamu mau berperan dalam video seperti ini, kamu follow Instagram aku @danangwisnu. Nah, nanti info apapun itu tak share di sana. Jadi kita langsung mulai aja. Pertanyaan pertama, double cleansing itu gimana maksudnya Om? Jadi, kamu tahu kalau dalam satu hari kulit kita itu ditemploki berbagai macam kotoran. Kotoran itu ada yang larut dalam minyak, ada yang larut dalam air. Ketika kita itu pengen membersihkannya, otomatis kan harus membersihkan dua komponen itu. Kalau kita hanya pakai satu cleanser aja, otomatis kan butuh sesuatu cleanser yang benar-benar kencang, yang benar-benar bisa masuk sampai ke dalam untuk bisa ngangkat seluruhnya. Nah, seperti itu berakibat kadang-kadang membuat kulit kamu tuh jadi kering, jadi over drying lah gitu. Nah, makanya kita pisahkan supaya dia gentle tapi efektif. Jadi kita pisahkan kotoran yang larut dalam minyak itu dilarutkan dengan cleanser yang berbasis minyak, kotoran yang berbasis air dilarutkan dengan cleanser yang berbasis air. Jadi mereka bisa bekerja sama, kayak dua benda yang bekerjanya tuh saling berbeda tapi melengkapi ngono loh. Intinya sih seperti itu. Jadi bukan pakai satu cleanser dua kali, tapi memang pakainya dua cleanser yang memang berbeda sifat. Kenapa harus ada second cleanser? Second cleanser dimaksudkan untuk ngangkat sisa-sisa kotoran yang water based sekaligus ngangkat sisa-sisanya dari first cleanser yang di awal itu. Om, cowok emang perlu double cleansing? Kan nggak pakai makeup. Siapa bilang semua ada cowok yang pakai makeup? Oke, lupakan itu. Jadi, basic skincare rutin kita itu kan termasuk sunscreen, sunblock, sun protection, sun apapun itu biasanya dilarutkan dalam minyak atau silikon. Otomatis untuk bisa membersihkannya dengan efektif, kita butuh cleanser spesial untuk bisa ngangkat itu gitu loh. Yaitulah si double cleansing. Pagi harus double cleansing juga nggak, Pak De? Aku kalau pagi tuh nggak, karena memang sebelum tidur itu kan kita sudah cleansing, sudah bersih, habis itu pakai skincare tidur. Otomatis dalam kondisi tidur kan bersih tuh. Ya kecuali mungkin kita melakukan hal-hal tertentu yang memang bisa membuat kotor, tapi aku berasumsi bahwa pagi bangun itu bersih. Makanya aku pagi hari itu pakainya ya cuman facial wash aja. Atau kadang-kadang ketika kulitku memang lagi kering sensitif gitu, memang nggak pernah pakai cleanser, jadi cuman air aja. Cukup kok. Atau kalau nggak gitu, masker yang creamy, aku sudah pernah bahas itu sering. Masker yang teksturnya creamy itu bisa membantuku membersihkan mukaku dengan lebih lembut sekaligus memberikan nutrisi tambahan gitu sih. Boleh nggak sih Pak D pakai yang 2-in-1 gitu macam Mustika Ratu? Jadi sebenarnya semua orang itu punya pengalaman yang berbeda, reaksi yang berbeda, dan dan pandangan yang berbeda. Kalau memang kamu cocok dengan itu, ya monggo silahkan. Aku bukan tipikal orang yang harus gini, harus gitu nggak. Senyamannya kamu, secocoknya kamu cobain aja. Kalau memang ternyata itu memang cocok di kamu, bagus di kamu, memberikan dampak positif di kamu, pakai aja. Untuk yang kegiatan sehari-harinya di rumah saja dan tidak menggunakan makeup, apakah harus double cleansing? Ketika kamu di rumah, kalau aku tuh di rumah, aku tetap pakai sunscreen, walaupun memang mesti SPF-nya lebih rendah dibandingkan ketika aku keluar. Otomatis ketika aku pakai cleansing, dia tetap double cleansing kan ngono. Walaupun nggak make-upan, walaupun di rumah. Beberapa produk yang harus dipakai buat cleansing, aku butuh minimal 3, karena untuk first cleanser itu biasanya oil atau balm, kemudian second cleansernya mesti aku nyediain minimal 2, karena untuk pagi sama malam itu aku mesti biasanya karakternya berbeda. Kalau pagi itu biasanya aku yang lebih ngangkat minyak, yang lebih membuatku tuh matte seharian. Kalau untuk malam hari biasanya yang lebih hydrating, karena ketika aku pakai pagi hari itu yang benar-benar melembabkan gitu kan, biasanya tetap produk greasy nggak nyaman itu. Biasanya nggak nyaman untuk aku pakai seharian. Kalau untuk malam, kalau aku pakai yang terlalu matte, jatuhnya juga malah tambah kering nggak, karena kan kita double cleansing. Jadi kalau aku sendiri, aku minimal sebenarnya butuh 3.
Makeup remover dan micellar water termasuk first cleanser nggak? Menurut aku makeup remover iya. Jadi ketika kamu pakai makeup full gitu ya, otomatis kan ada beberapa bagian, ada beberapa makeup yang memang waterproof. Nah itu dihapusnya pakai makeup remover. Setelah itu sisanya baru kamu pakai cleansing oil atau cleansing balm atau apapun itu. Kalau micellar water sebenarnya aku tuh nggak terlalu suka ya micellar water, karena micellar water itu memang diciptakan. Alasan kenapa micellar water itu diciptakan karena dulu tuh di Perancis tuh kondisi airnya kan jelek, otomatis susah untuk cleansing toh, makanya diciptakan micellar water itu ada air sama minyak langsung sekaligus gitu loh. Jadi memang di dalamnya itu memang air dan minyak, dan itu kayak menurut aku sendiri ya, kalau nggak bener-bener kondisinya darurat, kalau menurut aku sih nggak, kalau memang sebisa mungkin bisa dipisahkan bener-bener minyak dan air, aku lebih suka seperti itu. Tapi ya semua orang tuh beda-beda. Kalau memang merasa cocok, selama ini tidak ada efek negatif, ya sebenarnya menurut aku sih monggo sih, silakan. Sakarmu sih lebih ke arah kalau memang cocok, lanjutin aja. Urutan yang baik dari oil, micellar water, atau cleansing atau milk cleanser. Ini semuanya tuh menurut aku first cleanser ya. Jadi menurut aku pilih salah satu aja, jangan tiga-tiganya dipakai sekaligus, lah lapo. Terus micellar water sama oil. Lah micellar water udah jelas-jelas nggak seberapa efektif. Oil lebih efektif. Kenapa nggak pilih salah satu aja yang benar-benar efektif gitu loh? Terlalu banyak cleanser pun sebenarnya menurut aku sendiri, pandanganku sendiri juga nggak terlalu baik. Kamu cukup 2 itu cukup sebenarnya. Nggak usah jadi 3 atau 4. Menurut aku sih. Menurut Pak D, sebelum facial wash paling enak cleansing pakai oil, micellar water, atau milk? Aku paling suka tuh oil atau balm. Pokoknya yang bener-bener minyak ya, bukan yang campuran antara minyak sama air. Kalau milk atau micellar water atau cleansing water itu biasanya tuh tetap ada airnya, kebanyakan tuh air, makanya aku tuh nggak seberapa suka sebenarnya. Lebih suka yang bener-bener minyak dan air. Kita tuh harus komitmen gitu loh. Kon ini karepmu opo? Sing jelas. Kalau aku sih gitu. Makeupku tebel, biasa pakai minyak zaitun buat first cleanser. Tepatkah? Balik lagi, semua orang itu berbeda-beda. Selama memang kamu tuh masih merasa nyaman dengan itu, monggo silahkan. Tapi ya kalau aku sendiri, aku selalu menggunakan sesuatu buat mukaku itu yang memang didesain untuk muka, bukan buat wajan. Aku gitu. First cleanser kayak oil cleanser harus pakai kapas. Cleansing oil, cleansing balm itu tidak menggunakan kapas. Jadi dalam kondisi kulit kamu itu masih kotor, masih kering, kamu aplikasikan uyak-uyak, habis itu dikasih air sama emulsify, habis itu dibilas, kemudian lanjut dengan second cleanser. Butuh nggak sih sebenarnya bersihin wajah pakai tools, Clarisonic, Konjac Spon, Kanebo? Aku sendiri merasakan dampak positif Clarisonic. Clarisonic itu enak. Bener-bener yang dia itu physical exfoliator terkontrol, karena biasanya physical exfoliator itu kayak scrub kayak gitu kan agak susah ya ngontrolnya. Tapi kalau Clarisonic itu terkontrol menurut aku. Rata gitu, seluruh muka tuh mendapatkan efek eksfoliasinya tuh yang merata, makanya aku suka. Terus kalau konjak itu aku juga suka, cuman konjak itu kan nggak higienis, makanya aku nggak seberapa suka sebenarnya, tapi efeknya tuh enak gitu loh. Kemudian Kanebo tuh setahuku tuh lembaran yang dipakai buat ngeringin motor habis dicuci itu nggak sih? Setahuku sih itu, mungkin ada cleansing tool merek Kanebo, aku juga nggak tahu sih. Kemudian, gimana kita tahu kalau kita udah cocok sama first cleanser yang kita pakai Pak D? Cleanser pada prinsipnya itu adalah, kalau menurut aku sendiri, prinsipnya itu sebuah cleanser tuh harus bisa membersihkan, tapi tidak menimbulkan efek negatif di kulit kita. Jadi syaratnya sebenarnya cuma 2. Selama dia sudah bersih, jadi kamu cek apakah kulit kamu bersih, itu pakai kapas sama toner biasanya aku. Kemudian tidak memberikan efek negatif, tidak membuat kulit kita menjadi kering, beruntusan, jerawatan, kusam, dan segala macam. Selama 2 syarat itu sudah terpenuhi, ya berarti cocok. Nah aku sih ngono. Double cleansing kan biasanya di malam hari nih Pak D. Nah gimana tipsnya buat yang kerja shift malam? Kalau aku sebelum shift malam, ya kamu cleansing seperti biasa, nggak usah double cleansing. Setelah kamu selesai shift malam, kan pagi tuh mau istirahat, lah kamu baru pakai double cleansingnya saat itu. Kalau aku sih gitu. Itu juga berlaku kalau misalkan kamu kelayapan semalaman, terus jam 2 pagi, jam 3 pagi baru pulang. Selama memang masih sadar, kamu bisa tahu jalan pulang. Sebaiknya sih tetap double cleansing baru setelah itu istirahat. Apakah semua jenis first cleanser bisa diemulsifikasi pakai air? Aku pernah nemu ada sebuah cleansing oil yang tidak diemulsifikasi, nggak iso emulsify, dan itu gengges banget, nggak suka. Tapi ada, tapi aku nggak suka. Mukaku kenapa nggak bisa pakai oil cleanser ya Pak? Jerawatan, pakai micellar aja cukup kah? Semua orang punya berbeda-beda ya, reaksinya terhadap suatu produk itu berbeda-beda. Kalau menurut aku sendiri, aku tidak haruskan kok kamu harus gini, harus gitu. Selama memang cleanser kamu tuh sudah cukup oke, syaratnya itu tadi loh, bersih dan tidak menimbulkan efek negatif. Selama sudah terpenuhi itu, ya monggo sih silahkan. Kenapa pH di cleanser itu penting? pH yang gimana yang nggak baik buat kulit?
kulit kita itu sebenarnya punya kayak sistem barrier gitu, punya sistem perlindungan, punya lapisan perlindungan. Nah kebetulan pH alaminya itu memang slightly acidic. Ketika kamu pakai sesuatu yang terlalu basah, ada kemungkinan malah membuat si proteksinya itu tidak maksimal. Menurut aku ya diterusin. Tapi selama memang itu nggak ada efek negatif ya, tapi selama tidak ada efek negatif, kulit kamu masih merasa baik-baik aja, monggo silahkan diteruskan aja. Seberbahaya apa sih SLS? SLS itu sebenarnya nggak semua orang itu memberikan efek negatif ya, memberikan efek negatif. Ada beberapa orang yang masih sangat-sangat toleran dengan SLS. Kamu tahu ono cowok sing pakai sabun muka, pakai sabun badan itu jadi satu, dan kulitnya bagus-bagus saja, ya nggak sih? Pernah nemu kayak gitu kan? Nah seperti itu loh. Nggak semua orang itu secara teori, oh kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak. Menurut aku sendiri, selama memang kamu masih toleran dengan SLS, nggak masalah. SLS itu setahu aku cuma membuat kulit kamu itu jadi SLS itu setahu aku komedogenik sama membuat dia iritasi. Selama tidak ada itu ya monggo silahkan. Kalau aku sih gitu. Nggak harus ngono-ngono jok ngene kak sakarepmu. Kemudian, boleh nggak pakai cleanser 3 kali sehari? Soalnya kalau habis wudhu langsung touch up, takut malah jerawatan. Aku sendiri juga cleansing itu sehari 3 kali. Pagi mau berangkat kerja pagi, kemudian sore mau berangkat kerja sore, sama malam sebelum tidur. Dan alhamdulillah nggak bermasalah. Dan aku memang tidak ada pilihan lain selain membersihkan wajah 3 kali. Yuk kan aku tunggu nih aku. Nggak ngono, aku mau praktek malam misalkan nih, kan siangnya aku workout, olahraga, gini gitu segala macam kan kotor toh, masa nggak tak bersihin kan juga nggak mungkin. Kalau aku sih gitu. Pernah nggak sih dok nggak cocok sama cleanser? Tanda tanya gimana? Breakout kah? Seri. Dan biasanya memang kulitku itu cenderungnya kalau memang nggak cocok itu breakout. Bener-bener sih langsung muncul jerawat gitu. Jadi itulah enaknya kulitku. Kalau misalkan aku nggak cocok sama cleanser, biasanya langsung kelihatan. Sing repot itu kalau nggak kelihatan toh, baru beberapa hari atau beberapa kali pemakaian baru kelihatan. Nah itu sing repot. Nek langsung ketok breakout ini malah jelas. Oh ini iki langsung dihindari itu. Cleanser yang cocok untuk muka yang sensitif, gampang merah perih nih mukaku. Sebenarnya tergantung sesensitif apa dan kamu sensitif terhadap bahan apa. Semua orang tuh beda-beda kok. Jadi kamu harus bisa mengobservasi sendiri. Kira-kira kamu tuh nggak bisanya itu pakai bahan apa, ya tinggal itu dihindari. Kalau aku sendiri sih biasanya aku sensitif itu terhadap SLS. Jadi kalau misalkan kulitku lagi bermasalah, lagi ngambek, lagi nggak karu-karuan ngonoiku, biasanya aku menghindari SLS. Sama scrub. Pokoknya physical exfoliator biasanya tak hindarin. Cleansing oil yang bagus tapi ramah di kantong. Biore cleansing oil sama Hada Labo cleansing oil. Itu menurut aku dua produk itu performanya bagus dengan dengan harga yang sangat-sangat terjangkau menurut aku. Menurut aku lah ya, tapi tetap sih cocok-cocokan ngono iku. Kamu harus mau nggak mau harus coba-coba sendiri. Terutama kalau Biore itu konon katanya ketika kena mata itu perih yo. Bu sih karena memang aku tuh kan aku nggak pakai makeup, jadi yo wes lah daerah kono nggak seberapa masuk sampai ke mata-mata gitu kan. Sebutkan 3 cleanser merek apa aja yang Pak D sudah approve. Si Biore cleansing oil itu adalah cleansing oil termurah yang pernah ketemuin. Kemudian Hada Labo Tamaguada itu juga yang termurah yang pernah ketemuin, yang bagus dengan harga termurah. Kemudian Papulex itu paling nyaman ketika kondisi kulitku tuh lagi breakout, lagi kering, lagi sensitif. Itu Papulex paling juara. Pade aku selalu ogah beli cleanser mahal dan lebih invest ke serum. Sama, aku juga gitu. Cleanser itu syaratnya cuman sing penting sudah bersih dan tidak memberikan efek negatif, sudah titik. Kalau aku sih kayak gitu ya, nggak perlu sing aneh-aneh, nggak perlu kayak untuk brightening lah, untuk apalah, anti aging, nggak. Kalau aku sih nggak. Yang penting bersih dan tidak memberikan efek negatif. Udah, yang lainnya mesti uang aku lebih rela untuk uangku tuh tak beliin serum atau acid toner atau kayak gitu-gitu sih. Aku lebih rela itu. Kemudian, sudah selesai. Jadi itu tadi beberapa macam pertanyaan. Semoga sih cukup menjawab. Tapi kalau misalkan kamu memang istilahnya tuh masih kurang puas dengan yang aku jawab ini, mau silakan kamu komen di bawah. Next time aku mesti bikin Q&A lagi. Dan itu semua dilakukan di Instagram. Jadi jangan lupa follow Instagram aku @danangwisnu. Dan semoga sih aku bisa selalu menjawab. Aku selalu berusaha untuk menjawab pertanyaan semuanya, menjawab semua DM. Tapi jujur wes agak kewalahan. Dan aku juga nggak bisa setiap 24 jam mantengin handphone juga nggak bisa, jadi mohon dimaafkan. Jadi itu tadi Q&A-nya. Next time aku bikin tentang toner, jadi jangan lupa follow Instagram aku. Thank you so much for watching, semoga bermanfaat. See you!